Bab 222. Keesokan paginya, Franklin bersama keluarga hanya ditemani oleh Tufu, Jackson, dan beberapa orang lainnya terbang menuju utara ke kediaman keluarga Du. Setelah menghadiri pelantikan Harvey Lam sebagai pelindung negeri, Randu, istri, dan kedua anak mereka ikut terbang ke utara juga. Dari Tianjin ke utara butuh waktu 4 jam kurang. Di bandara mereka sudah dijemput langsung dibawa ke kediaman keluarga Du. Sama halnya dengan proses di Qingzhou, di sini Franklin menjalani semua proses untuk menghormati leluhur keluarga Du sebagai penjaga keluarganya. Setelah semua proses selesai, saat selesai makan malam, Franklin berkata, "Untuk pengganti Randu menjaga putriku, kami sudah menunjuk Putri Randu Mutiara Du. Namun mohon tetua tetap melakukan proses seperti biasanya. Jika Mutiara kalah, maka pemenangnya akan menjadi pendamping putriku." Tetua keluarga Du mengangguk lalu berkata, "Terima kasih Tuan, kami sudah mempersiapkan anak-anak itu." Sembari memberi tanda memanggil 5 anak itu. Kelima anak usia 4-6 tahun menuju ke depan memberi tanda. Melihat Franklin tersenyum lalu menarik mereka satu persatu ke dekatnya. Setelah memeriksa mereka satu persatu dan membenahi tulang mereka, Franklin berkata, "Keluarga Du tidak pernah kekurangan anak berbakat." Tetua yang melihat apa yang dilakukan oleh Franklin berkata, "Kalian cepat ucapkan terima kasih kepada Tuan Muda karena sudah membenahi tulang kalian." Kelima anak itu membungkuk sembari berkata, "Terima kasih Tuan Muda." Cecilia berdiri lalu berkata, "Putri Randu akan menjadi pendamping putriku, namun kalian berlima siapa yang terbaik akan menjadi pendamping putriku juga. Jadi silakan kalian berlatih dengan keras dan lupakan Mutiara Du karena kalian berhak menjadi pendamping putriku, walau sudah ada Mutiara." Semua anak tersenyum senang lalu membungkuk sembari menjawab, "Terima kasih Nyonya Muda." Setelah mengatakan itu, anak-anak itu berlompatan. Kesenangan berlari ke arah orang tua mereka. Melihat ini, tetua keluarga Du maju membungkuk pada Cecilia Chu, sembari berkata, "Nyonya Muda sangat bijaksana." Cecilia bangkit berdiri mengangkat tetua sembari berkata, "Tetua terlalu sungkan, Putri Randu adalah pendamping putriku. Jika ada lagi dari keluarga kita yang bisa mendampinginya, maka itu lebih baik dan itu hak keluarga Du seperti tradisi yang sudah berjalan." Kembali tetua keluarga Du memandang Cecilia dengan kagum lalu ia berkata, "Engkau pantas menjadi istrinya dan putri keluarga Lu." Perbincangan terus berlanjut. Keesokan paginya keluarga Franklin terbang ke barat menuju Xiao di Dali. Andrea yang berada di rombongan sangat bahagia karena beberapa bulan ia tidak berjumpa dengan keluarganya. Dengan manja ia memperkenalkan Cecilia kepada ibunya, lalu menarik Tania ke hadapan ibunya sembari berkata, "Ini Tania Lu, penerus keluarga selanjutnya. Kekuatannya jauh di atasku." Melihat Tania yang cantik, Ibu Andrea menariknya, memangkunya sembari berkata, "Jika Andrea nakal, engkau harus menjewer kupingnya." Tania tersenyum menjawab, "Nenek tenang saja. Kak Andrea tidak nakal. Jika nakal, maka Tania akan menghukumnya." Mendengar jawaban Tania, Ibu Andrea Xiao tersenyum lalu kembali bertanya, "Bagaimana engkau akan menghukumnya?" Tania tersenyum menjawab, "Itu lebih gampang lagi, Nek. Tinggal suruh ia masuk ke kamar sebulan melatih diri dan tidak boleh keluar dari kamarnya. Di sini cuacanya sejuk." Cecilia berkata sembari mendekap tangannya. Ibu Andrea mengangguk lalu menjawab, "Di sini musimnya hanya 2, yaitu panas dan hujan." "Tidak ada salju?" tanya Tania. Ibu Andrea menjawab, "Tidak ada kecuali ke pegunungan Kunlun baru bersalju." Tania tertawa lalu berkata, Ibu, kita pindah ke sini saja agar tidak kedinginan." Mendengar ini semua tersenyum. Sementara di aula keluarga Xiao, Franklin menjawab semua pertanyaan para tetua sembari bercanda. Keesokan paginya semua prosesi penghormatan pada leluhur keluarga Xia dilaksanakan. Sore hari, Franklin tiba di kaki bukit Yushu, di mana keluarga Lam tinggal. Harvey Lam menyambut mereka bersama para tetua murid Franklin dan Sumhan berdiri di satu sisi.
Setelah Franklin duduk, baru semuanya duduk. Sementara Cecilia dibawa ke tempat ruangan lain di rumah itu bersama istri Harvey Lamb. Di sini Franklin mendengar cerita dan rencana Harvey bersama murid-muridnya. Mendengar itu semua, Franklin tersenyum lalu berkata, "Rencana yang bagus. Tapi di mana kita tinggal di Lhasa jika aku membawa keluargaku?" "Tuan, keluarga kami memiliki kuil di sana berdampingan dengan kuil lama. Jika tinggal di sana maka semua aman. Karena tidak ada yang berani berbuat hal buruk di area itu," jawab Harvey. Mendengar ini, Franklin mengarahkan pandangannya kepada Tuan Besar Lamb meminta persetujuan. Melihat ini, Tuan Besar Lamb berkata, "Tuan muda, jika cucuku saudara angkatmu, maka kami adalah keluarga kami. Dan semua milik kami juga milikmu." Franklin tersenyum lalu menjawab, "Terima kasih Tuan Besar." Lalu ia menatap Harvey dan berkata, "Engkau jalankan saja rencananya, besok kita berangkat ke Lhasa." Harvey mengangguk. Malam itu Franklin memberikan pelajaran kepada murid-muridnya dalam hal pengobatan racun. Ia membagi energinya termasuk juga ke beberapa keluarga Lamb. "Tuan muda, jika diadu siapa yang menang, cucuku atau Randu?" tanya Tuan Besar Lamb berbisik. Franklin tertawa lalu menjawab dengan berbisik, engkau mau dengar yang sebenarnya?" Melihat Tuan Besar mengangguk, lalu Franklin berkata, "Randu jauh lebih unggul." Mendengar ini, Tuan Besar Lamb tertawa sembari berkata, "Berarti ia mengontrol cucuku." Franklin mengangguk lalu menjawab, "Tuan Besar Lamb, Randu jika bisa memimpin maka ia yang akan jadi pelindung negeri. Namun ia tidak terlalu pintar memimpin, itu yang pertama. Yang kedua, ia harus berada di sisiku karena tugasnya untuk menjagaku. Dan terakhir, engkau benar, ia yang akan mengawasi Harvey." Tuan Besar Lamb mengangguk. Pada saat itu Rianti berlari masuk sembari berteriak, "Kakak ipar, ada 4 orang laki-laki mendatangi kakak." Mendengar ini, bagai terbang. Franklin sudah tidak berada lagi di kursinya. Melihat ini, semua orang yang berada di aula itu melompat mengikuti Franklin. Bagi Franklin, keselamatan istri dan putra-putrinya di atas semuanya. Ketika tiba di sana, Franklin melihat 4 orang laki-laki tua berlutut kepada istrinya, sedangkan Paulayan dan Andrea Xiao berdiri di depan Cecilia bersiap dengan segala kemungkinan. Tuan Besar Lamb yang juga sudah tiba di sana berteriak, "Tuan muda, tahan! Mereka leluhur kami." Franklin yang sudah menyiapkan pukulan di tangan kanannya menyimpan kembali tenaga itu setelah mendengar teriakan Tuan Besar Lamb. Sedangkan Tuan Besar Lamb dan para tetua menuju para leluhur keluarga Lamb dan semua ikut berlutut di belakang keempat lelaki yang sudah berlutut itu. Franklin berjalan ke arah istrinya lalu berkata, "Kalian berdua mundurlah." Paula dan Andrea melangkah mundur. Tania mengambil adiknya lalu membawanya ke depan, lalu mendudukkan di hadapan 4 orang itu yang melihat ini langsung bersujud. Semua orang melihat ini terdiam, namun semua keluarga Lamb mengikuti leluhur mereka berlutut dan bersujud di belakang mereka. Franklin dan istrinya hanya diam menatap semua ini. Tania yang juga duduk di sisi adiknya berkata, "Kalian boleh bangkit." Setelah leluhur Lamb mengangkat kepala mereka dengan posisi tetap berlutut, Tania kembali berkata, "Kalian mengenali adikku," dan ia merasa senang. Leluhur yang sudah sangat tua mengangguk dengan suara yang pelan dan lembut. Ia menjawab, "Terima kasih Tuan, maafkan kami tidak menyambut Tuan." Adikku mengucapkan terima kasih, tidak perlu terlalu sungkan. Ia datang ke sini karena takdir dan dapat bertemu dengan kalian semua. Jawab Tania menyampaikan apa yang adiknya katakan. Leluhur kembali berkata, "Dan kami bersyukur masih dapat berjumpa dengan Tuan di sini. Apakah sudah saatnya?" Mendengar ini, semua orang yang datang bersama Franklin terdiam. Begitu juga dengan keluarga Lamb yang tidak mengerti apa-apa. Tania tertawa lalu menjawab, "Belum tiba saatnya. Adikku kesini karena ayahku ingin bertarung dengan petapa Himalaya." Kembali suara halus lembut leluhur Lamb berkata, "Jika Tuan izinkan kami akan berangkat sekarang menghabisi semua petapa itu." Kembali Tania tertawa lalu menjawab, "Tidak perlu. Kalian kembalilah ke tempat. Jika waktunya tiba, maka kalian pergilah ke tepi pantai di selatan jika melihat tandanya kelak." "Baik Tuan, kami pamit."
Leluhur Lem berjalan dengan berlutut beberapa meter ke belakang lalu berdiri, melompat jauh dan hilang di kesunyian malam. Di aula itu tinggal tetua Lem dan Tuan Besar Lem bersama dengan keluarganya masih berlutut. Melihat ini Tania berdiri mengangkat adiknya sembari berkata, "Kalian semua bangkitlah." Tuan Besar Lem berdiri dengan penuh pertanyaan di kepalanya. Sama dengan Frankly dan semua orang yang berada di sana. "Engkau ceritakan tadi, ada apa dan kenapa?" pinta Frankly kepada putrinya. Tania yang menggendong adiknya setelah menyerahkannya kepada Cecilia berkata, "4 orang tadi adalah murid adik." Semua orang terkejut. Frankly kembali berkata, "Usia mereka tidak lebih dari 200 sampai 300 tahun. Bagaimana mereka bisa menjadi murid adikmu?" Tania tertawa lalu menjawab, "Hahaha, ayah, adik datang melalui mimpi mereka dan mengajari mereka semua." Mendengar penjelasan ini, Tuan Besar Lem menjadi mengerti. Ia menatap Tania dan Rejang bergantian. Benar kata-kata Henrico, putra-putri Frankly memiliki kelebihan yang tidak dimiliki manusia biasa. Tania menatap Tuan Besar Lem sembari tersenyum. Ia berkata, "Engkau pun pernah didatangi adikku melalui mimpi, namun engkau tidak mendapat pelajaran dari adikku karena kekuatanmu tidak mencukupi." Tuan Besar Lem bingung, lalu ia bertanya, "Tolong ingatkan aku mimpi seperti apa?" Tania tersenyum memegang kaki adiknya, lalu ia berkata, "Pada waktu itu engkau berada di gua di puncak gunung Yushu ini. Dan engkau tidur pada waktu itu usiamu tidak lebih dari 30 tahun. Adikku datang di dalam mimpimu. Apakah engkau ingat kejadian itu?" Mendengar ini Tuan Besar Lem kembali berlutut kepada Tania dan Rejang sembari menjawab, "Aku ingat waktu itu. Apakah yang ada di dalam mimpiku itu adalah tuan muda? Namun yang datang padaku lelaki tampan muda berkarisma, namun maaf kakinya sedikit pincang." Mendengar ini Frankly menjawab, "Berarti itu putraku." Tuan Besar Lem menatap Frankly bertanya, bagaimana ia bisa berkata begitu? "Adikku memang pincang kaki kirinya," jawab Tania tersenyum mengelus kepala adiknya yang tersenyum memainkan tangan Tania. Tuan Besar Lem menatap Frankly memohon penjelasan. Frankly tersenyum menatap Tuan Besar Lem lalu berkata, "Engkau berdirilah, duduk di sini." Tuan Besar Lem mengikuti kata-kata Frankly. Setelah dekat, lalu Frankly mengambil putranya lalu berkata, "Engkau lihatlah kaki putraku ini." Tuan Besar Lem memegang kaki Rejang lalu ia berkata, "Benar, ia pincang dan ia pernah datang ke mimpiku. Bagaimana mungkin?"